Ya, shalom saudara yang dikasih Tuhan, puji Tuhan. Ya, kita kembali dalam channel yang sudah lama tidak ada videonya. Tapi kali ini bahwa kita berusaha channel ini menjadi berkat untuk teman-teman. Kali ini teman-teman kita akan bahas tentang sebuah penyembahan. Dan kita tahu terkhusus di gereja-gereja Pentakosta maka sering sekali ada penyembahan. Ya, benar. Banyak orang berpikir menyembah Tuhan hanya sebatas mengikuti ritme musik saja. Menyembah Tuhan mengikuti ritme musik yang ada, seperti itu kira-kira. Ternyata bukan. Ternyata menyembah Tuhan itu bukan sebatas mengikuti ritme musik yang ketika musiknya naik, maka penyembahan semakin kencang, semakin semangat, dan ketika musiknya tidak baik atau slow gitu, maka penyembahannya jadi slow gitu kira-kira. Banyak orang juga akan berkata, di gereja tadi penyembahannya nggak ada apinya ya, karena musiknya nggak kuat gitu. Karena menyembah Tuhan bukan berbicara tentang seberapa bagus musiknya yang mengiringi, bukan. Menyembah Tuhan bagaimana sebenarnya kita manusia itu memberikan satu penyembahan dari hatinya, memberikan penghormatan kepada Tuhan itu dengan mengeluarkannya atau melakukannya dari hati dan lewat bibir kita, mulut kita. Juga penyembahan berbicara tentang penghormatan kita kepada Tuhan. Bagaimana kita benar-benar menghormati Tuhan itu. Dari sikap hati kita, dari perkataan kita menghormati Tuhan itu. Dan di penyembahan lah sebenarnya kita benar-benar dapat menghargai Tuhan itu. Sekali lagi, di penyembahan lah kita benar-benar dapat menghargai Tuhan itu, siapa Tuhan itu. Dan penyembahan merupakan penerjemahan atau boleh diganti kata lainnya, sebatas mana kita mengenal Tuhan itu. Di penyembahan lah kita menerjemahkannya. Bagaimana maksudnya? Mungkin teman-teman bertanya seperti itu. Bahwa di penyembahan teman-teman, banyak orang berkata kalau di gereja haleluya, puji Tuhan, dia tutup mata, dia akan angkat tangan, Tuhan baik dan lain sebagainya. Artinya sepengenalannya akan Tuhan bahwa Tuhan itu baik. Sepengenalannya kepada Tuhan itu bahwa Tuhan itu layak dipuji, agung dan besar. Itulah yang dikatakannya, puji Tuhan, Tuhan baik, haleluya. Karena dia mengenal Tuhan sebatas itu. Ya. Jadi artinya bahwa sejauh mana kita mengenal Tuhan itu kita terjemahkan lewat penyembahan kita. Jadi tidak ada yang harus sama di kata-kata penyembahan, harus haleluya terus atau puji Tuhan. Tidak. Tergantung bagaimana kita menerjemahkan Tuhan itu lewat penyembahan kita. Jadi sekali lagi bahwa penyembahan bukanlah sekedar mengikuti musik saja. Ajaran Pentakosta belaka yang harus mengikuti yang ada musik-musiknya seperti itu, kira-kira tidak, teman-teman. Bahwa menyembah Tuhan itu merupakan penghormatan kita kepada Tuhan. Dan juga penyembahan mengajak kita memberikan perhatian kepada Dia yang hatinya ingin kita kenal. Ya, di penyembahan kita menarik atau memberikan perhatian kepada hati Tuhan itu yang ingin kita kenal. Penyembahan memungkinkan kita menerjemahkan apa yang kita ketahui tentang Allah ke dalam percakapan yang dinamis dengan Allah itu. Jadi itu kata simpelnya di penyembahan, teman-teman. Bahwa juga Tuhan selalu menunggu kita untuk menyembah Tuhan. Artinya bahwa penyembahan kita selalu dinanti-nantikan oleh Tuhan. Di antara mungkin saja teman-teman sedang di gereja seperti itu, di KKR yang rame orang menyembah Tuhan, dan saudara berpikir, ya udahlah, toh Tuhan udah ada penyembahan kan di sana, aku nggak usah gitu kira-kira. Tapi ternyata bahwa setiap orang dinantikan Tuhan untuk menyembah Tuhan. Karena setiap manusia diciptakan dengan keunikannya masing-masing. Jadi karena keunikannya masing-masing, Tuhan juga menantikan orang yang diciptakannya yang unik, yang spesial itu menyembah Tuhan juga. Dan itulah kenapa kita sebenarnya harus menyembah Tuhan. Nah, kalau kita masuk ke konteks Alkitabnya, maka di 1 Petrus pasal 2 berkata seperti ini. Bahwa kamu imamat yang rajani. Ya.
Di Wahyu pasal 1 ayat 6 juga dijelaskan bahwa saya dan saudara dijadikan imam-imam Tuhan di kerajaannya. Kalau kita tarik di perjanjian lama, tugas imam adalah memberikan persembahan kepada Tuhan. Ya kita tahu bahwa di konteks perjanjian lama di bait Allah, tidak semua orang dapat masuk ke hadirat Allah, benar? Tidak semua orang dapat bertemu dengan Allah itu. Untuk membawa persembahan itu hanya imam-imam yang dikhususkan saja. Bagaimana imam itu akan ya dibuat lonceng di kakinya atau yang bisa berbunyi seperti itu kira-kira, dan dibuat juga tali. Jadi akan berjalan sambil diiringi lonceng-lonceng itu. Kenapa harus ada lonceng? Ya karena kita tahu di perjanjian lama kalau tidak kudus maka tidak layak maka akan mati. Dan orang-orang di luar akan mendengarkan lonceng itu. Kalau lonceng itu tidak bersuara maka itulah fungsi tali yang diikatkan di pinggang atau di kaki imam itu untuk tarik kalau berarti sudah meninggal, seperti itu kira-kira. Seperti sudah tidak ada lagi. Tugas imam membawa persembahan umat kepada Tuhan dan bertemu langsung kepada Tuhan. Itu konteks di perjanjian lama. Itu konteks di bait Allah. Tapi di kita sekarang bahwa kedatangan Yesus menggenapi semua dan dijadikan kita menjadi imam-imam, imamat yang rajani. Artinya tugas saya dan saudara adalah sebagai pemberi penyembahan itu. Jadi kita juga harus menyembah Tuhan. Jadi kita juga harus. Memang harusnya lah, karena itu tugas kita. Harusnya lah kita menyembah Tuhan karena kita imamat yang rajani. Umat yang dikuduskan Tuhan itu. Jadi sekali lagi bahwa di hidup ini satu yang juga penting adalah menyembah Tuhan. Bukan sekedar mengikuti ritme musik tadi ya. Tidak, tetapi bagaimana respon hati ini ya, dan kita terjemahkan lewat suara kita kepada Tuhan, pujian kita kepada Tuhan. Maka di pujian kita itulah kita akan menarik perhatian yang hatinya ingin kita kenal itu. Dan di penyembahan lah kita menerjemahkan pengenalan kita akan Tuhan itu. So teman-teman, mari bahwa menyembah adalah satu hal yang penting, bukan sebatas ya ajaran di gereja-gereja saudara saja yang di hari Minggu dan lain sebagainya, seperti itu kira-kira. Jadi itu penyembahan teman-teman begitu pentingnya sebenarnya, memberi persembahan kepada Dia, mengagungkan Tuhan yang baik itu bagi kita, dan juga merupakan itu tugas kita sebagai imamat yang rajani. Tuhan Yesus memberkati teman-teman. Shalom.